Mbak bisa kritisi kami, buktikan saja selama ada efisiensi. Aplikasi info BMKG macet nggak? Oh, oke. Perakiraannya meleset nggak? Aha. Kita lihat sendiri, ya kan? Nggak ada bedanya. Informasi cuaca baik melalui laman BMKG, melalui aplikasi, peringatan dini juga bertubi-tubi terus. Mau ada efisiensi, nggak ada efisiensi, nggak ada bedanya. Itu terbukti. Saya nggak hanya ngecap ya, tapi buktikan kalau saya bohong, buktikan di info BMKG. Insya Allah sampai hari ini itu aman. Dan memang kami memastikan kalau mau efisiensi yang dikenakan itu bukan dialokasi untuk layanan publik. Oke, tapi di aspek apa nih Bu? Perjalanan dinas, perjalanan dinas, kemudian paket-paket meeting. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record. Ini saya ada satu pertanyaan buat Sobat Antara. Ketika kita mengalami ada terasa guncangan gitu ya, terus bingung ini sebetulnya lagi ada gempa bumi atau cuman kepala pusing aja, itu siapa yang pertama kali dicari informasinya sama Sobat Antara? Jawabannya pasti sama sih, yaitu adalah BMKG alias Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika gitu ya. Dan biasanya kita nyari informasi lewat saluran atau channel di media sosialnya. Kali ini saya beruntung karena bisa dan akan ngobrol banyak hal dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Ibu, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Mbak Suwarti. Semoga para pemirsa, pendengar, dan Sobat Antara semua juga dalam kondisi sehat dan semangat. Amin, pastinya ya Bu, itu yang diharapkan kita bersama. Ibu selamat datang di podcast Antara. Terima kasih. Dan juga di Antara kita kayaknya akan berkesempatan ngobrol banyak gitu ya Bu, mengenai BMKG ini kan aspek yang di covernya ini luas ya Bu ya. Tapi sebelum kita ngobrol yang berat-berat, saya mau tanya pendapatnya Ibu Dwi Korita sebagai Kepala BMKG. Karena sekarang di media sosial ini ya Bu lagi rame, netizen ada-ada aja gitu ya Bu. Ketika melihat sesuatu kejadian peristiwa yang di luar kebiasaan, yang extraordinary, komentarnya adalah di luar prediksi BMKG gitu ya. Kalau saya melihat sih ini adalah karena masyarakat Indonesia, netizen gitu, merasa bahwa prediksi dari BMKG adalah sesuatu yang reliable dan bisa diandalkan gitu ya. Terima kasih, Insya Allah. Kalau menurut Ibu sendiri, jokes dari netizen, warganet ini apa sih Bu? Kami bersyukur. Artinya kalau sampai ada jokes semacam itu, berarti BMKG itu sudah merasuk di hati mereka. Oh iya gitu. betul. Jadi itu indikasi ternyata familiar sekali dengan BMKG. Artinya gitu. kalau Jadi, bicara terima soal kasih. prediksi gitu ya Bu, pasti ke ingatnya BMKG. Iya gitu. Karena BMKG ini kan memprediksi cuaca. Pasti itu tiap hari dekat banget ya Bu ya, dengan kehidupan kita. Kemudian juga memberikan informasi soal peringatan dini bencana misalnya gitu ya. Gempa bumi, tsunami. Betul. Ya. Dan kalau bicara soal cuaca nih Bu, di akhir-akhir ini, di awal tahun, kita bicara awal tahun ini kan masih ada cuaca ekstrim ya Bu ya, BMKG mengumumkan demikian. Tapi saya lebih pengen tahu nih Bu, di balik pengumuman atau peringatan soal cuaca ekstrim dari BMKG, itu seperti apa sih Bu prosesnya sampai informasi itu diterima masyarakat gitu ya? Panjang prosesnya. Banget. Jadi istilahnya kami memberikan istilah proses dari ujung ke ujung atau istilahnya end to end proses. Ujung yang hulu adalah melalui dari proses observasi, monitoring. Jadi ribuan alat observasi, alat monitoring, alat deteksi itu mengirimkan data real time. Jadi ada Internet of Things. Kami menerapkan itu IoT ya. Real time seketika ke sistem processing di BMKG. Ada yang terpusat di kantor pusat di Kemayoran, Jakarta, tapi juga ada yang tersebar di sekitar 190 stasiun
BMKG di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Sampai ke daerah-daerah terdepan, terluar ya, 3T itu ya, Bu, ya? itu ada kantor kami. Nah, itu jadi data dari berbagai lokasi, ribuan data dikirimkan seketika, diproses seketika. Lalu dianalisis hasilnya, dan lahirlah suatu perakiraan atau prediksi ya. Itu untuk jangka pendek ya, perakiraan prediksi. Kalau untuk jangka waktu sampai 10 tahun enggak 100 tahun ke depan, itu disebut proyeksi. Nah, setelah keluar hasil, seketika disebarluaskan ke seluruh Indonesia lagi. Ke seluruh ya ke berbagai wilayah ya, melalui berbagai kanal. Of course. Ada yang melalui digital ya, baik dari aplikasi Info BMKG, kemudian juga melalui sosial media, ada tentu. Instagram, dulu namanya ada Twitter ya, sekarang X Bu, ya, X. Kemudian juga ada melalui Telegram, kemudian melalui kanal YouTube ya, kemudian juga melalui laman BMKG, kemudian juga melalui SMS blasting, dan juga bisa call langsung 196. Itu dia. Jadi sangat panjang prosesnya, dan itu membutuhkan teknologi. Pasti. Peralatan kita sebut sebagai alat operasional utama atau aloptama, mulai dari satelit, radar, ada puluhan radar, kurang lebih 44 radar cuaca BMKG, belum lagi radar yang di laut. Itu cuaca, itu radar di darat ya, untuk cuaca. Kemudian ada radar di laut, kemudian juga melalui alat-alat yang terpasang di darat, ada puluhan, mungkin ratusan alat terpasang di sepanjang runway. Jadi Mbak kalau naik pesawat, kalau BMKG belum kasih endorse, nggak bisa take off. Nggak bisa jalan. Jadi, ya Bu? Nggak bisa terbang, nggak bisa landing ya. Itu tergantung analisis BMKG. Alat-alat itu terpasang di sepanjang runway. Itu. Kemudian juga itu untuk cuaca. Nah, untuk iklim juga sama, ada dengan satelit untuk mengukur suhu muka air laut. Kemudian juga untuk gempa, itu sensor-sensornya juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan tsunami, alat deteksinya juga tersebar di pantai-pantai di Indonesia. Teknologinya sebanyak itu, Bu, disebarkan di seluruh Indonesia. Ini orang-orang yang bekerja di baliknya juga sebanyak apa sih, Bu? Jadi kami diperkuat, selain di pusat ya, di Jakarta, di Kemayoran, juga ada sekitar 192 atau 196 stasiun. Itu ya total seluruh Indonesia itu sekitar 5.000 orang. Dan semua pendidikannya minimal D4 itu minimal, yang jumlahnya juga semakin berkurang. Kemudian pasca sarjana itu juga banyak. Karena pekerjaan operasional BMKG itu adalah science-based operational. Jadi kami melakukan kajian-kajian dan analisis berbasis ilmiah, tapi langsung diterapkan untuk operasional, untuk kepentingan masyarakat. Sehingga SDM kami harus SDM yang benar-benar menguasai science itu. Minimal D4 dan cukup banyak yang master dan mulai banyak yang doktor. Itu. Dan infonya juga, Bu, bahwa BMKG kan menerapkan target gitu ya, memasang target menciptakan 500 kok Mbak tahu? Dokter gitu, Bu. Saya pikir ya. Itu seperti apa, Bu? Ya. Jadi sejak tahun 2022 dalam Rakornas BMKG kami meng-approve agenda menyiapkan 500 dokter baru sebelum 2030. Kenapa demikian? Karena fenomena cuaca, iklim, tektonik, kegempaan, tsunami itu semakin kompleks, tidak hanya bagi orang Indonesia. Orang seluruh dunia, pakar-pakar dunia pun menyadari itu semakin kompleks, semakin rumit, dan semakin tidak pasti. Ilmu-ilmu yang kita pelajari 10 tahun yang lalu lebih itu seperti udah banyak nggak cocok dengan perkembangan, karena ada pengaruh perubahan iklim, ada peningkatan aktivitas tektonik, kegempaan,
sehingga ilmu kita ini rasanya udah nggak sanggup untuk menghadapi, sehingga generasi Z ya, yang pegawai kami termuda itu generasi Z, itu kita paksa, kita dorong, begitu lulus harus segera ambil master doktor. Nah, kita butuh, kalau pegawainya 5.000, ya pantes-pantesnya paling enggak 10%, 500 orang itu harus doktor. Kalau enggak, kami enggak akan sanggup mengejar pengembangan teknologi karena ini. udah terlalu cepat gitu Terlalu ya Bu, cepat, perkembangannya. terlalu cepat, sehingga butuh orang-orang yang cepat, inovatif, daya pikirnya, daya analitiknya, dan daya observasi, critical thinkingnya itu juga harus terus dibangun, dan juga harus mampu mengconvince, meyakinkan dari hasil analisis itu, yakinkan ke publik, ke pemerintah daerah, ke masyarakat, ke presiden. Jadi mitra customer kami itu mulai dari pedagang asongan yang di pinggir jalan sampai ke presiden. Ya. Dan dari target 500 atau 10%, sekitar 10% ya Bu, dari pegawai BMKG yang mencapai gelar doktor. Sebelum 2030 ya Bu? Iya. Sejauh ini sudah tercapai berapa sih? Ini kan sudah tahun kedua ya. Pencanangan 2022, dimulai 2023, 24. Itu total yang kalau dijumlah kan kalau dokter harus melalui master ya, karena itu baru lulus D4. Ini dari master dan dokter sekarang yang sekolah itu sudah hampir 500. Tapi kan belum lulus. Targetnya kan lulus, nggak hanya sekolah ya. Kalau yang sekolah itu baik di luar negeri ya, di luar negeri, di negara-negara maju dan di Indonesia itu total jumlahnya mungkin sudah sampai 500, jadi 200-an untuk master dan sekitar 200-an untuk doktor, itu 200 lebih lah ya. Jadi sudah sangat mendekati 500. Tapi kami tetap masih mengirim dan menyelesaikan sampai benar-benar sudah diwisuda sebagai doktor, dan langsung kita tempatkan. Mereka sebelum berangkat sudah punya project apa yang, jadi kami wajibkan. Di operasional itu kan kita banyak masalah. Itu sudah kami bagi menjadi beberapa research umbrella dari masalah-masalah real di lapangan, masalah real yang kita hadapi. Kita bagi menjadi research umbrella dan kita wajibkan yang akan sekolah, ini yang harus dibawa, dikerjakan. Jadi pulang itu tinggal menerapkan. Dan sudah ada tempatnya. Sudah gitu, ada Bu, tempatnya, ya? Mau lokasinya mau di Sumatera Barat, mau di Papua, mau di Ambon, ini sudah ada slotnya semua, jadi sudah tersedia gitu. Artinya 2030 kayaknya lebih dari 500 dokter ya Bu, Insya Allah gejalanya demikian. Gejalanya begitu karena ya? peminatnya anak-anak tuh ternyata pada seneng juga. Itu hanya kesempatan itu yang penting. Kesempatan yang penting. Bu Dwi Korita ini di kalangan jurnalis begitu ya, pasti paling sering untuk melakukan namanya konferensi pers. Jangan bosan ya Mbak. Nggak bosan dong Bu, karena itu tentunya yang diperlukan oleh jurnalis gitu ya. Dan biasanya nih bicara soal adanya peringatan soal peringatan bencana hidrometeorologi. Sampai istilah itu udah nempel banget Bu di kepala. Maaf, sekarang baru lagi geohidrometeorologi, multi bencana geohidrometeorologi. Kalau hidrometeorologi itu kan hanya cuaca iklim ya, tentang meteo ya, meteorologi cuaca. Nah kalau geo itu ada gempa buminya dan tsunami-nya. Nah yang kami kelola itu kan gempa, tsunami, itu geo. Lalu hidrometeorologi itu cuaca iklim, dan itu bisa saling terkait. Ya, jadi dari cuaca di zona rawan gempa ya, rawan gempa itu biasanya banyak yang rontok, tanah batu-batunya kesiram oleh hujan lebat, jadilah banjir bandang. Dan memang saling terkait. Saling terkait. Ya, sebetulnya kalau bicara soal ancaman atau peringatan soal bencana geohidrometeorologi, agak panjang ya Bu sekarang, tambah panjang. Ini sebetulnya apa sih Bu yang menjadi faktor penyebab utamanya, dan seperti apa masyarakat gitu ya harus waspada, harus antisipasi, harus mitigasi terkait dengan bencana ini? Sebetulnya ada gempa bumi, tsunami,
cuaca ekstrim, iklim, anomali iklim, itu sebetulnya proses alamiah biasa. Baik ada masyarakat atau tidak ada masyarakat, ada manusia, tidak ada manusia, itu semuanya terjadi sejak jutaan tahun yang lalu, ya. Nah, tetapi kenapa lahir istilah bencana? Nah, muncul dikatakan bencana apabila proses alamiah itu mengakibatkan dampak kerugian bagi manusia. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan bencana itu? Ya, interaksi antara manusia dengan alam. Nah, misalnya begini, ada erupsi gunung api ya, tapi di situ tidak ada penduduk di situ, di lereng-lereng gunung, di puncak gunung nggak ada penduduk, ya nggak akan terjadi bencana. Nah, bisa terjadi bencana karena di situ ada manusia. Nah, kenapa bisa ada manusia di situ? Gunung yang sering erupsi, kenapa manusianya pada ke situ? Karena mereka nggak ngerti, nggak ada, mungkin belum paham ini. Disangkanya ini gunung sejak dulu udah ada, ya kita tinggal di situ. Tidak ada yang memberi informasi ini sewaktu-waktu erupsi, tidak ada informasi sewaktu-waktu gempa bumi. Nah, jadi yang mendorong terjadi bencana antara lain kurangnya informasi bagi masyarakat yang berada di daerah-daerah dinamika proses alam. Oleh karena itu BMKG berusaha mengisi informasi itu. Dengan adanya informasi, adanya edukasi, jadi tugas BMKG itu tidak hanya perakiraan, memberi informasi, tapi juga meliterasi, mengedukasi, bekerja sama dengan BPBD, dengan perguruan tinggi ya. Diharapkan mereka paham dan mereka berusaha untuk menyelamatkan diri, untuk menghindari tempat itu. Dan kami mengadvokasi ke pemerintah daerah agar tata ruang itu ditata. Mungkin pemerintah daerah nggak ngerti di situ daerah bahaya. Kami beri informasi, kami ajak, kita bantu, kita buatkan peta mikrozonasi. Jadi ada peta-peta bahaya sudah dibuatkan BMKG gratis. Kami tidak minta bayar untuk itu. Pemerintah udah bayar kami. Nah, gratis. Tinggal ini mohon dipahami, kita bekerja bareng, dan kalau sudah jadikanlah aturan tata ruang itu. Jadi tinggal melanjutkan. Nah, harusnya kalau terpaksa membangun di zona yang bahaya itu ada building code. Jadi misalnya kita tidak ada pilihan harus tinggal di lokasi rawan gempa. Ya rumahnya dibuat tahan gempa, itu bisa. Jadi pilihan itu bisa menghindar, menjauh dari tempat bahaya, atau kalau terpaksa di situ beradaptasi. Ya bangun rumah kita tahan gempa. Kalau tidak sanggup, ya jangan tinggal di situ gitu. Pilihannya ya dua itu berarti, Bu? Sebetulnya ada menghindar atau mencegah. Mencegah itu juga bisa mencegah. Jadi kita buat mitigasi ya, perkuatan gitu, atau beradaptasi. Beradaptasi misalnya dengan peringatan dini. Dan bicara soal bagaimana BMKG kan memberikan edukasi, literasi kepada masyarakat, juga BMKG kan sangat erat kaitannya nih dengan tadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana misalnya. BNPB sangat. Kemudian Basarnas juga sangat. Itu seperti apa sih, Bu, kalau bisa diceritakan kolaborasi yang dijalin dengan BMKG? Kayak seperti saudara kembar deh. Jadi gini, kami itu sifatnya mencegah, jangan sampai terjadi bencana. Kalau kami berhasil, BNPB nggak perlu kerja keras. Apalagi SAR ya, nggak perlu cari korban ya. Nah, cuma tantangannya sangat banyak, kayak kita beri peringatan dini, kita beri edukasi. Jadi kami kalau mengedukasi masyarakat itu sering banget bekerja sama dengan BNPB. Pak Kepala Badannya itu, siapapun kepala badannya udah ganti beberapa kali, pasti selalu saya recokin dengan WA, dengan telepon. Pak, ini perakiraan kami, prediksi kami 3 hari lagi nih akan cuaca ekstrim nih. Aduh, mohon dibantu. Gimana, Bu? Apa yang bisa dibantu? Pak, ini apakah bisa misalnya ada modifikasi cuaca? Nah, terus dengan tim SAR, Pak, ini di Sumatera Barat ini rawan megatrust nih. Gimana bisa kita kerjasama untuk mengedukasi masyarakat gitu ya. Meskipun tugas Basarnas itu tidak termasuk mengedukasi ya. Tapi Bapak Kepala Basarnas itu sambil mereka mengedukasi ini loh,
tenaganya kan ada tenaga potensial yang bukan asli pegawai Basarnas tapi melibatkan masyarakat. Nah, di situ kami memberikan tambahan materi untuk tentang cuaca, iklim gitu. Jadi kerja bareng gitu, sering sekali. Seperti Ibu bilang ya, jadi kayak kembaran kali ya tadi, Iya. kembar 3 Bu. Kembar 3, kami kalau di DPR tuh selalu saya sampingnya kepala Basarnas. Karena Selalu. memang kolaborasi dan sinergitas itu kali ya yang diperlukan. Termasuk juga ini nggak Bu, kalau kita bicara soal peranan dari BMKG, kemudian bersama kembarannya lah ya gitu ya kita sebut. Gimana BMKG ini berkontribusi untuk nanti menghadirkan Astacita dari Presiden Prabowo. Ini kan adalah sesuatu yang baru juga Bu di pemerintahan. Ada 8 visi misi dari Presiden gitu ya. Seperti apa sih kontribusi yang diberikan? Nah, begini, nomor 1 pidato Presiden Prabowo itu kami wajibkan untuk didengar oleh pegawai, semua pegawai. Jadi biar menghayati, nggak langsung kami ajari gini-gini, nggak, dengerin dulu, secara langsung gitu ya? langsung dengarkan. Jadi diwajibkan, bahkan ada satu deputi itu yang ngasih kuis tentang pidatonya Presiden Prabowo, mana yang relevan dengan BMKG. Nah, yang relevan adalah Astacita kedua itu terkait ketahanan pangan, energi dan air. Kemudian Astacita ketiga itu terkait penguatan infrastruktur ya, untuk pembangunan infrastruktur, dan Astacita ke-8 itu bagaimana hidup harmonis dengan lingkungan sekitar. Jadi itu ketahanan terhadap iklim dan bencana. Nah, ini sangat relevan dengan tugas BMKG. Misalnya kami memonitor cuaca dan iklim. Itu tujuannya tidak hanya untuk mencegah terjadinya kerugian sosial ekonomi akibat cuaca iklim, tapi selain mencegah juga untuk mengoptimalkan produktivitas pangan. Misalnya kami membina para petani dan nelayan. Petani kan tugasnya di produktivitas pangan, ketahanan pangan. Kami sejak tahun 2011 melakukan sekolah lapang iklim bagi petani dan sekolah lapang cuaca bagi nelayan. Tujuannya agar para petani itu memahami fenomena iklim, bisa membaca fenomena itu, dan bisa memanfaatkan informasi cuaca dan iklim sehingga mereka cakap tepat dalam menentukan jenis tanamnya untuk musim tertentu di bulan tertentu. Lalu panennya kapan? Ini kami ada kajian dari proses sekolah lapang ini berhasil meningkatkan produktivitas padi itu sampai 30%. Bahkan saat terjadi El Nino, kekeringan panjang, itu produktivitasnya masih positif. Ya, mendekati 20-30% itu. Karena bisa menanam sesuai dengan kondisi cuaca dan iklim, dan mereka paham. Katakanlah memahami aplikasi info BMKG, 6 hari lagi akan terjadi angin kencang, badai tropis. Itu tahu petani, sehingga bisa melakukan perencanaan kapan harus menjemur padinya. Itu bisa tahu. Jadi di aplikasi mobile phone info BMKG itu ada informasi tentang curah hujan, apakah hujan atau tidak, hujannya lebat atau tidak, kemudian juga suhu udara, kecepatan dan arah angin serta kelembapan. Jadi ini sangat penting bagi produktivitas petani untuk menjaga produktivitas pangan. Bahkan kami mendampingi petani dalam rangka pengendalian inflasi. Kami mempunyai sekolah lapang iklim untuk tanaman cabai, tanaman bawang merah, bawang putih, tanaman produktif seperti itu ya, yang berpengaruh pada inflasi. Kami lakukan itu. Ini kan berarti kerja-kerja BMKG dilakukan dengan pendanaan yang cukup, begitu Bu ya. Kalau kita bicara soal kebijakan yang belum lama ini mengenai efisiensi anggaran, ini kan sempat ramai juga bahwa di BMKG sempat dikurangi sekitar 50-an persen. Awalnya, tapi akhirnya rekonstruksi ya Bu ya. Iya. Direkonstruksi kembali, kemudian ada peningkatan di situ. Signifikan peningkatan. Kalau Ibu melihat
mengenai efisiensi anggaran ini seperti apa? Karena yang ada di benak masyarakat nih Bu, apakah ini akan berpengaruh, betul-betul berpengaruh terhadap diseminasi informasi, kemudian ada peringatan dini bencana nanti yang terganggu nih karena efisiensi ini. Seperti apa tanggapan Ibu? Nah, terus terang tidak, tapi Mbak bisa kritisi kami, buktikan saja selama ada efisiensi, aplikasi info BMKG macet nggak? Oh, oke. Prakiraannya meleset nggak? Aha. Kita lihat sendiri, ya kan? Nggak ada bedanya. Informasi cuaca baik melalui laman BMKG, melalui aplikasi, peringatan dini juga bertubi-tubi terus. Mau ada efisiensi, nggak ada efisiensi, nggak ada bedanya. Itu terbukti. Saya nggak hanya ngecap ya, tapi buktikan kalau saya bohong, buktikan di info BMKG. Insya Allah sampai hari ini itu aman. Dan memang kami memastikan kalau mau efisiensi yang dikenakan itu bukan dialokasi untuk layanan publik. Oke, tapi di aspek apa nih Bu? Perjalanan dinas, perjalanan dinas, kemudian paket-paket meeting ya. Jadi meeting semua mayoritas yang biasanya offline, baik nasional dan internasional. International meeting kami itu termasuk banyak, besar. Karena apa? Karena BMKG itu dipercaya sebagai Vice President organisasi meteorologi dunia, khususnya untuk Service Commission, komisi layanan. Sehingga kami kan harus melakukan koordinasi global, meeting global ya. Nah, tapi efisiensi tidak mengurangi peran kami. Karena bisa kami lakukan lewat Zoom dan pihak-pihak asing itu yang datang ke Indonesia dan me-welcome-nya juga sederhana. Jadi itu tadinya kan lumayan ya, perjalanan dinas, paket-paket meeting, kemudian juga kegiatan yang tidak begitu urgent ya, tidak begitu urgent itu bisa ditunda gitu ya. Jadi intinya operasional 24 jam itu terus berjalan. Silahkan datang ke BMKG tapi di ruang operasional, jangan di ruang kantor. Kalau ruang kantor pasti udah gelap kalau jam 1 malam. Pasti, Bu. Insya Allah tidak berdampak dan kami terima kasih ternyata direkonstruksi. Jadi itu kan semakin menguatkan kami dengan rekonstruksi itu. Apalagi BMKG juga yang mengoperasionalkan Indonesia Tsunami Early Warning System. Kita singkat sebagai INATEWS. Iya. INATEWS gitu ya Bu ya. Tsunami Early Warning System ya. Dan itu tidak hanya untuk masyarakat Indonesia. Kami punya tanggung jawab memberikan info dini gempa bumi dan peringatan dini tsunami bagi 25 negara di sepanjang Samudra Hindia. Dan alhamdulillah itu tidak terpengaruh dan tidak ada laporan yang mengkhawatirkan itu akan terganggu. Juga bagi 10 negara di ASEAN. Terima kasih banyak Ibu Dwi Korita, ini perbincangan, obrolan yang sangat hangat sekali. Terima kasih begitu juga. Iya, dan pastinya ini adalah salah satu bentuk kolaborasi untuk diseminasikan informasi juga. Betul, dan meliterasi masyarakat begitu ya. Soal entah itu ancaman bencana, kemudian peringatan dini bencana. Betul. Dan terima kasih sekali lagi Ibu untuk perbincangannya di podcast Antara hari ini. Terima dan kasih. Pemirsa Antara, itu dia ngobrol-ngobrol terkait dengan segala aspek yang dilakukan, segala pekerjaan yang dilakukan oleh BMKG. Jangan lupa untuk menyimak obrolan di podcast On The Record hanya di antaranews.com/video dan YouTube Antara TV Indonesia. Pemirsa Antara, kita akan ketemu lagi di podcast Antara edisi berikutnya. Sampai jumpa. Boleh dadah Bu ke kamera Bu. Sampai jumpa. Yang tengah. Terima kasih.